مباركة وفقد موجع. Saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Bener lah, rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki itu, kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip tapi bukan pas sudah. Ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobailnya jin juga mempunyai gobail. Kalau mencorong mukanya bercahaya itu ya kayak manusia lah, luar biasa, cuma jirimnya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Kalau sudah orang agak-agak saya ngelihat jin, lihat ini, waduh serem banget itu, capek hidupnya. Di kiri kanan saya ada jin, kamar mandi oh ada jin. Tapi tidak pernah kaget ya. Sudahlah, yang banyak dustanya. Anda mau didustai, mau sama yang benar saja pusing kita, apalagi dengan hal-hal yang semacam itu. Tidak ada perlunya yang demikian itu. Dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana pandangan dari Buya Yahya yang menentang habis-habisan statement atau pendapat atau hal yang dialami oleh Mbah Lutfi bin Yahya atau LBY. Terkait apa? Terkait dengan bahwa Mbah LBY ini didatangi para jin, dan jinnya itu dari kalangan para kiai-kiai. Sebagaimana di kalangan manusia itu ada dari kalangan bukan kiai, kemudian juga di kalangan manusia itu ada yang dari kalangan kiai, kemudian ada yang ustadz, ada yang ulama lah, ada yang syekh, ada yang wali, dan seterusnya. Ini disimak biar nggak pada gagal ini, nggak pada gagal paham ya. Ahlan wa sahlan, mari. Saya pernah didatangi tokoh-tokoh jin. Tokoh-tokoh jin. Lo percaya mau tidak terserah. Percaya tidak terserah. Tapi pernah didatangi oleh tokoh-tokoh jin. Terus datang ke saya. Rombongan saya lihat, waduh, kakinya lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Kakinya lain ini. Ketika datang ke saya lihat kok kakinya berbeda. Nggak kayak kakinya manusia begitu. Kalau kaki manusia kan biasa ya, standar gitu ya. Nah ini kok kakinya beda. Subhanallah, masallah. Terus kakinya beda ini. Ahlan wa sahlan, ya jin. Saya tanya, ya. Ini yai dari mana? Saya dari Azraq. Jadi ditanya itu yang datang itu adalah kiai-kiai. Ini yai dari mana? Yai itu bisa berarti dua ya. Yai yang berarti orang yang disepuhkan, kemudian yai yang berarti kiai. Jadi beliau didatangi oleh serombongan apa namanya? Jin yang dari tokoh-tokoh itu ya, dan kakinya itu berbeda, dan perbedaan kakinya manusia dengan kaki jin itu nggak tahu deh, Mbah Google ya. Aduh, terus itu satu planet walaupun dalam ilmu pengetahuan tidak ada. Gimana? Saya tanya, ini yai dari mana? Dari mana? Saya dari Azraq. Wow. Azraq itu dari Azraq. Kalau Azraq itu artinya Azraq. Oke, bentar saya rada lupa ini. Azraq. Ahmar, Azraq, Asfar. Azraq itu biru itu biru. Azraq itu biru. Cuman di sini ada di planet. Dan apa namanya, ini adalah planet yang merupakan ibu kota dari negeri-negeri jin gitu ya. Skizofrenia apa itu Bepino Yanu ya, saya kurang tahu itu. Terus ini Azraq planet naon duka eta teu nyaho urang nage tapal Azraq eta naon walaupun dalam ilmu pengetahuan tidak ada. Walaupun di ilmu pengetahuan itu ibu kotanya jin. Oh, ibu kotanya jin. Kaget tadi. Ada kalimat subhana. Maha suci Allah. Ini letak ilmu pengetahuannya. Mari kita menguak sejenak. Kalau masih betah nyaring kene, meren sampai wengi. Meren sampai wengi cenah ge. Kalau mau
Si panjenengan ngantuk, saya yang tidur. Ya. Bumi yang terhampar ini Nah, mempunyai gravitasi yang sangat Gravitasi. luar biasa. oke. Ya. Daya tariknya itu cukup kuat. Kuat. Gravitasi ya. Di sini ada Misal kayak ini turun. Seret jatuh. Nah, karena ada gaya gravitasi. Jadi nggak ngawang gitu. Kalau ngawang itu namanya di luar angkasa. Dan orang yang di luar angkasa nggak bisa hidup. Nah, iyain aja, oke, Pak Google ya. Nah, terus? makhluk Allah yang mempunyai planet sendiri. Kalau mau trans kepada bumi ini harus melalui alat atau mengikuti lingkar. Jazakumullahu khairan katsiran habibana Abu Sufyan wa barakallahu fikum wa fi ahlikum. Amin. Dan juga untuk semuanya ya. Terima kasih. Ada di dalam hampa udara, sebab mereka makhluk ini tidak bisa menembus. Ya, tidak bisa menembus tenaga. Siapakah mereka-mereka ini yang dipanggil oleh Allah Ta'ala dahulu, bukan manusia dahulu yang dipanggil? Ya ma'syarul jinni in istata'tum an tanfudu wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu. Coba saya telah tanfudu illa bisultan itu ya. La tanfudu fuduna illa bisultan. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Nah, ini Ar-Rahman 33 ya. Wahai sekelompok jin dan manusia. Siap Bib Zarqoni 80. Bukan Bib Zarqoni ya. Ini planet Azraq jenaka. Hai sekelompok jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Lewatilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ini saya tidak bahas tafsirnya ya. Saya terjemahkan saja ini. Terus? Nah ilahi besok yang dipanggil ya ma'syarul jinni in istata'tum an tanfudu wal insi. Ini salah bacanya. Ya ma'syarul jinni wal insi. Oke, ulangi. Mereka-mereka ini yang dipanggil oleh Allah Ta'ala dahulu, bukan manusia dahulu yang dipanggil. Ya ma'syarul jinni in istata'tum an tanfudu wal insi in istata'tum an tanfudu. Ya ma'syarul jinni wal insi. Ya, ini istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu pakai zal ya. Salah. Ya, wali. Nah, wali mah kalau salah ya tetap dibenerin, Beb. Kalau bener wali ya, apalagi kalau nggak wali. Terus. Samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Salah Mbak Kesya. Sini letaknya. Sini letaknya ya. Karena mereka bisa terbang. Terbang. Biasa ke langit sab 1 di pintunya itu sudah kebiasaan. Wow. Langganan ke sana. Langganan ya. Subhanallah. Sebab apa mereka tidak bisa terbang lagi sampai melalui ke pintu langit? Karena Nabi Maulid Nabi sallallahu alaihi Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. turun sudah Turun. Nabi selesai tidak bisa. Ya. Nah ketika jin-jin itu mau masuk ke Indonesia, ke mana di darat bumi ini, sepandai-pandainya jin di bumi, itu pasti tidak bisa napel ke bumi 100%. Pasti sekian inci itu ngambang. Karena apa? Tidak mempunyai daya tarik bumi. Mana ya? Bingung. Jadi gravitasi itu nggak ngefek ke jin, intinya gitu. Gravitasi nggak ngefek ke jin ya. Bingung juga saya mah. Terus. 1 meter dari orang duduk, kalau dia lewat 1 meter, itu magnetnya sangat kuat sekali. Allah. Begitu dia lewat, begitu jatuh itu anak atau orang. Allah. Karena tekanannya kuat. Wow. Tapi saya ini hayal. Hayal. Pernah didatangi tokoh-tokoh jin. Tokoh-tokoh jin ya tadi. Lo percaya mau tidak terserah. Ya, mau percaya mau enggak ya terserah ya. Papa Z, Color News ya, silahkan. Mau percaya silahkan, tidak percaya pun juga silahkan. Mbah LBY pun juga tidak memaksakan begitu kan. Nah, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Habibana Abu Sufyan. Wa barakallahu fikum wa fi ahlikum wa fina wa fikum ajmain. Percaya silahkan, tidak silahkan, Mbah Google.
Kalau misalkan menganggap itu percaya sebagai sebuah kalah, itu mangga, Beb. Maaf. Terus Datang ke saya. datang. Terus. Rombongan saya lihat, waduh, kakinya lain. Aduh, kakinya lain ini. Kakinya lain ya, kakinya lain. Beda. Beb, bambu runcing. Allah. Terus kakinya lain. Ngomong assalamualaikum ya Habib. Gitu. Terus. Ahlan wa sahlan. Masalah. Mari. Mangga. Saya tanya, ini yai dari mana? Ini ya izin ini dari mana ini? Terus Azraq itu satu planet walaupun dalam ilmu pengetahuan tidak ada. tidak ada di ilmu pengetahuan. Ya. Azraq itu ibu kotanya jin. Ibu kotanya jin. Planetnya jin. Namanya Azraq. Jin ya. Subhanallah. Ini yang ahli ilmu hikmah mesti paham. Ini ilmu hikmah nanti dicek ya, ilmu hikmah itu. Beb, paling halu mana itu? Beb, paling halu. Biasanya antum kan tahu itu, Beb. Nanti tolong dijabarkan ya. Saya kan nggak ngerti itu tentang ilmu hikmah itu. Terus. Ngopi Gunung Halu dulu ya. Siap. Dia berdatangan ke tempat saya. Allah berdatangan ya. Saya lagi nggak ngopi. Lalu saya tanya, Bismillahirrahmanirrahim. kok hebat betul jauh-jauh ke sini, ada apa di yai? Ada apa ini? Bukan begitu, Bib. Saya mau minta ijazah. Loh, kenapa ijazah? Padahal kalian ini gudang-gudangnya ilmu kok. Jin itu sama dengan manusia, yang jadi wali kutub juga ada. Pembesarnya aulia juga ada. Yang setiap hari itu tidak pernah lepas ketemu dengan Rasulullah dalam kota tahu mana-mana. Subhanallah ya. Tafakkur wal iktibar as-salat ala Nabil Mukhtar ta'lim Syekh Ahmad bin Thabit Al-Hasani. Coba nanti saya cek ini ya nama kitabnya ya. Di situ jelas sekali keterangannya gamblang. Allah. Jadi aulianya itu besar-besar. Jadi wali-wali dari kalangan jin, kemudian gutub-gutub, ulama-ulama dari kalangan jin, itu memang ada. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin yang wahaboy ada. Meren. Saya kan nggak tahu. Terus wali ya mungkin meren ada dari kalangan jin itu yang jadi wali, yang jadi gutub, yang jadi ulama dan seterusnya ya meren. Cuman ya itu perlu Joko Tingkir perlu ditelusuri ya kan. Yang pada intinya tadi rombongan para kiai dari kalangan jin itu datang kepada Mbah LBY, kemudian apa? Meminta ijazah. Loh, kalian ini kan gudangnya ilmu. Kenapa meminta ijazah kepada saya, seorang manusia? Kurang lebih begitu. Ya. Terus. Planet biru itu julukan buat bumi ya? Berarti bumi, planet biru itu gimana? Coba yang ahli geografi ini. Yang ahli apa namanya? Perbintangan ya. Yang ahli perbintangan itu. Neptunus biru, bumi pun biru. Di bumi kan banyak air, maka warnanya biru. Terus Neptunus pun juga warnanya biru. Nah itu bingung juga ini. Ini kata yang Beb saya itu, Beb. Yang ahli astronomi ya, Beb, Bapak Z. Aduh, gimana, Beb? terus lanjut nih, mah. Subhanallah. Nah, terus. Ucapkan Allahumma ghafir umat Rasulullah Muhammad, termasuk jin-jin yang mukmin terbawa. Ya. Allah maghfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu bukan untuk manusia saja. Jin pun mendapat doa dari kita, dan jin pun juga mendoakan kita. Cuma karena mereka tidak mempunyai gravitasi budaya tarik bumi, selalu kasar. Kalau memegang sesuatu mesti harus keras. Itu terus gimana itu dengan apa namanya? Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah gitu. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang selalu membisiki hati-hati manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin, wan nasi dan manusia. Terus dalam sebuah hadis yang lain itu, inna syaitana yajri fi bani adama kama majrad dam. Bahwasanya setan tadi atau sebelumnya sudah pernah saya sampaikan itu, bahwa semuanya itu, mau itu jin, mau itu iblis, mau itu ifrit, semuanya itu adalah dari jin. Jin ketika dia itu memiliki karakter atau suatu sifat yang tertentu, maka dia kadang disebut sebagai iblis, bisa disebut sebagai setan, bisa disebut sebagai ifrit, tergantung sifat, intinya itu mah. Nah terus bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan inna syaitana
Yajri fi bani adama majrad dam. Sungguhnya setan itu berjalan, mengalir di dalam diri manusia itu seperti aliran darah yang mengalir. Artinya potensi-potensi yang buruk ketika ada dalam diri manusia, maka manusia itu ya lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis, lebih jin daripada jin. Terus kok pakai gravitasi segala ini, gimana ini? Gimana ini? Bingung juga ini saya ya. Teruslah. Anjung nilai-nilai ya. Terus. Kenapa? Nggak bisa kalau dia pegang langsung. Jadi harus kenceng. Push. Itu. Amin. Untuk apa ya? Kursinya itu sudah biasa dibaca. Nggak begitu. Di tempat saya itu banyak jin-jin kesurupan manusia. Astagfirullahaladzim. Jin ada yang kesurupan manusia, coba. Allahu Akbar, subhanallah. Suaranya kok gemerisik ya. Ini kayaknya apa namanya, Beb Aza, kayaknya itu jaringan. Jaringan. Nah, coba ya, cek lagi ya. Hobi. Terus lanjut. Ngeri. Haji betul ini. Jadi tadi lupa itu. Jadi ada yang jin itu apa namanya, kesurupan manusia. Kabelnya kurang masuk, ini sudah masuk ini, Beb, sudah saya kencangkan ini. Nah, kelip-kelip nggak? Kalau kelip-kelip berarti kurang, harus dicas, kurang berarti. Lah masa iya, gimana? Jasad manusia saja berbeda dengan jasad jin. Jin saja itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Gimana bisa? Udah beres ya, aman ya? Jin saja, jin saja itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Ini gimana tadinya? Seorang jin kerasukan manusia, ini bingung juga saya ini mah. Allah. Terus Pikir benar juga. ulangi ya. Lalu saya tanya, untuk apa ya kursinya? Kursi. Enggak begitu, di tempat saya itu banyak jin-jin kesurupan manusia. Wah, ajib betul ini. Tak pikir, benar juga tadi. Loh, benernya ini kritikan, tapi kita dibikin tahu sama dia. Lah. Gimana? Di sini ada anak nangis sedikit malam, kesurupan. Madrasah rame pingsan, kesurupan. Mana si jin yang tidak jadi sasaran? Allah. Sedikit jin. Rupanya jinnya ingin balas rupanya. Ya. Di tempat kita banyak kesurupan manusia. Saya jawab saja, sudah ada usah pakai ijazah Kiai. Jawabannya simpel saja, kosong sama-sama. Udah, itu doang itu. Saya pernah didatangi oleh Kiai. Ini kisah lain ya. Bener. Ini kalau tadi di ceramah banyakan gitu di panggung. Nah, ini beda ini. Mbak Kesya ya. Critical thinking boleh, itu keren itu. Jadi terkadang memang begini. Manusia ketika misalkan ada yang semaput pingsan, ketika dia berkemah, kemudian setelah itu anak itu sakit misalkan ya. Nah, itu yang disalahkan itu jin. Kasihan. Jin itu selalu jadi objek melulu. Selalu menjadi objek, selalu disalah-salahkan. Ini mah kesurupan jin begitu. Gara-gara naik gunung dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika Kiai Jin itu menyampaikan bahwa jin itu pun juga ada yang kerasukan manusia. Nah, itu menggunakan kritik yang susah amat nih pakai saya ini. Critical thinking, kritik logika gitu ya. Ya, itu tadi dalam ceramahnya di panggung ya, ramai artinya. Nah, kemudian sekarang ini lagi sama beberapa orang, critical thinking gitu ya. Kritik berpikir gitu ya. Kritik berpikir kritik gitu. Terus rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki itu. Kakinya ada kayak sikil bebek. Oh, baru dijelaskan di sini. Jadi kalau tadi tidak dijelaskan kakinya kok beda seperti apa. Nah, sekarang dijelaskan bahwa kakinya itu seperti kakinya bebek, kakinya ayam gitu jin ya. Subhanallah, ini luar biasa ini. Mbak Lina Yati ya, saya juga baru tahu ini kakinya jin itu seperti kaki ayam, kaki
bebek. Ya. Terus Kaki angsa. kaki angsa ya. Tapi bukan pas asli. Ada yang kayak kaki kuda sesuai gobailnya Jin. Oh, kadang kaki kuda gitu ya, sesuai gobail. Sesuai gobail, sesuai gabilah, sesuai suku-sukunya begitu ya. Subhanallah, luar biasa memang. Ampun. Ini ilmu baru ini. Ilmu baru. Terus, aduh. Ya. Kalau mencorong mukanya bercahaya itu ya kayak manusia lah, luar biasa. Cuma cirinya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Aduh, si Habib Sakrim ya. Pribadi. Ini ulama-ulama jin itu ya. Aduh. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sebetulnya minta ijazah kepada panjenengan Yai Mohten Habib. Saya memang dari Azraq, negara saya, memang sengaja saya datang ke sini. Minta ijazah Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Wah, luar biasa. Dari jauh. Dan saya tanya, sebabnya apa Yai? Kok sampai jauh-jauh hanya Ayatul Kursi? Di tempat perkampungan kami, madrasah kami, banyak jin-jin kesurupan manusia. Allah. Ngeri memang ya. Jadi dapat kritikan luar biasa ini. Wah, tapi benar juga itu. Karena apa? Al-mu'min, akhul mu'min kita itu kan bukan antara manusia saja. Al-mu'min, akhul mu'min kita kan saudara-saudara muslim mu'min dari para jin kan luar biasa. Ketika kita berdoa Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad, juga jin juga mendapatkan hak Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad. Mengapa kita selalu suudon kepada jin? Surupan jin, tengah bengi bocah nangis jin, dididik jin, selalu jin salah terus. Makanya jinnya ada pada saya minta ijazah itu sebab di kampungnya banyak perubahan manusia itu loh. Udah selesai itu. Subhanallah. La ilaha illallah. Gimana? Ya, coba kalau jin pasukan izin SLB di roasting habis. Iya. Subhanallah. Nah. Subhanallah. Nah, mari kita simak ya. Itu baru statement Mbah Lutfi. Kemudian sekarang itu kita akan menyimak statement dari Buya Yahya ya. Buya Yahya, masalah. Nah, jadi beliau akan menanggapi bagaimana orang yang berkomunikasi dengan jin itu apakah bisa atau enggak apa gimana begitu kan. Nah, terus kita mulai. Bentar, tadi menit berapa lupa saya. Tawar boleh nggak nanti? Nggak tahu. Saya pernah ketemu orang model begitu, saya baca cincin. Cincin. Masya Allah. Mungkin setelah itu saya nyanjung dia. Saya bangga cincin saya dibilang berat. Berat. Wah, cincin saya berat, ada penghuninya. Ini Aladin nanti itu. Oh yes. Tak usah aneh-aneh deh. Habis itu jual jin. Jual Taruh jin. botol. Minuman taruh botol. Jin taruh botol gitu ya. Nah. Sudahlah, kalau sudah sama orang begitu Anda minggir saja. Minggir. Yang bisa menjadi ramai kan media. Iya. Apa sih yang bisa Anda bisa dijual di media? Betul, bisa. Masuk ini. Itu berpikir kalau aneh-aneh bingung. Ya. Oke, bentar. Aneh ini. Ada itu semuanya. Ada. Jual jin. Ah, Jangan ada. jual deh. Jangan bikin umat pada kebingungan gitu. Nah, Sampai bingung. di majelis ini ada yang tanya kayak begini. Ya. Sebentar ya. Mohrim. Bentar, kalau suaranya nggak dikencengin nggak seru ini. Hidup nggak sih? Astagfirullahaladzim. Kuati amat rangsanya. Habis kali ya. Nggak ada itu. Tapi merah ya guys. Ini dicolok. Mungkin nggak masuk. Masuk. Nah, ini nih nyambung. Nah, bismillah. Bukan, itu sudah selesai. Saya sudah tutup. Bidannya sedang kamu datang. Nah, ini yang baru nih. Tadi pertanyaan apa tadi? Ada jin dijual. Hah? Apa? Hah? Ruqyah di TV ada yang benar. Saya tidak pernah nonton TV itu. Tidak tahu. Ya ada yang benar, ada yang enggak. Pokoknya faedahnya begitu. Ruqyah itu sederhana. Misalnya mungkin baik pun boleh. Sakitnya apa ibu dan sebagainya. Kemudian dibacain bismillah. Karena orang soleh dia. Orang soleh itu ada begitu. Doain sembuh. Ini nggak bisa sembuh dengan obat itu. Tapi nggak pakai buah ya. Nggak pakai tambahan aneh-aneh. Khayal macam-macam nih. Ini tuh memberatkan amplop nanti ini. Kalau jam 1 kan cuma 1 juta. Kalau jam 5.000, ini sudah nggak usah aneh-aneh begitu deh. Kita belajar nggak dihadirkan seperti itu. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa jika ada orang mengaku-ngaku dia bisa ngobrol ketemu jin, dialog sama jin tadi ya.
ngomong sama jin dan sebagainya, ngobrol itu tidak diterima kesaksiannya. Apakah ada orang ngomong sama jin? Ada. Jadi orang yang ngaku-ngaku dia bercakap-cakap dengan jin, maka kesaksiannya ditolak. Atau kalau dalam istilah fikihnya itu orangnya adalah fasik gitu. Karena apa? Gimana cara memastikan, memverifikasi bahwa yang dia temui itu adalah benar-benar jin. Terus jinnya itu benar apa enggak? Atau jangan-jangan itu adalah kisah yang dibikin-bikin. Kisah fiksi dia baik. Siap, Beb. Susul hadi, na'am. Tapi ada ini bukan berarti setiap orang yang ngaku ngomong sama jin itu benar. Kalau modal pendusta ya ngomong bisa. Oh iya. Kalau modalnya itu modal pendusta ya bisa. Jangan cek. Ampun. Gak kedengeran tadi berarti. Sekarang udah lagi. Cek. Ada. Jadi orang mengajari jin ada. Dan obrolan dengan jin ada. Cuman tidak semua orang yang ngaku ngomong sama jin itu benar. Kalau pengen tahu benar tidaknya, lihat kebiasaannya orang jujur atau tidak. Kalau orang Islamnya jujur, nggak pernah berbohong, sedikit nggak berbohong, ya mungkin omongannya benar. Nah, itu mungkin omongannya benar. Ngobrol sama istri yang baik, ngobrol sama tetangga, ngobrol sama jin, serem banget ya. Nggak deh, saya juga nggak. Jadi tadi, kalau misalkan dia ini adalah orang yang jujur, tidak pernah berbohong, kemudian dia itu menceritakan bahwa dia pernah bertemu dengan jin, ya bisa jadi benar. Tapi kalau gimana? Ngomongnya nggak pernah benar. Baca Qurannya salah. Baca hadisnya salah. Mengaku sebagai wali. Mengaku sebagai ini. Mengaku sebagai ketua sedunia. Sufi sedunia. Dan seterusnya. Gimana? Belum lagi yang guburan-guburan itu. Gimana? Ya kan pada intinya mau percaya terserah. Nggak terserah begitu kan? Sufi sedunia. Naam. Presiden. Ngeri benggas. Ya. Subhanallah. Terus? Saya, tapi memang di pondok juga aneh-aneh. Dulu kita punya kawan di pondok tuh pengen ketemu jin, baca surat jin terus tiap hari. Ngapain ketemu jin? Emangnya asik tuh? Ketemu sama orang ajib ini, ada yang bawain roti, bawain minuman, susu, sama jin. Saya udah pengen ketemu jin, alhamdulillah. Dan tidak pernah ketemu jin sampai hari ini. Ya, cocok. Ketemu jin. Kalau saya berangan-angan, kalau saya harus kerja keras, saya pengen ketemu Rasulullah gitu aja. Ketemu jin, ketemu Allah, terus gitu. Sama jin. Kalau saya ngobrol sama keluarga yang enak, selesai. Ya ini nih, kalau belajar di sini ya begini, nggak usah aneh-aneh deh. Takut masuk wilayah yang sangat dibenci oleh Allah, wilayah dusta, wilayah bohong. Orang mukmin itu mungkin bermaksiat, tapi tidak semestinya berbohong. Berbohong adalah jadi wilayah melihat jin atau orang-orang yang mengklaim melihat jin itu bisa masuk dalam wilayah bohong, wilayah dusta. Sementara orang yang mukmin itu ya tidak berbohong, tidak berdusta. Gitu. Gimana itu, Beb? Rizik Cibol. Jin tomang cenage. Astagfirullahaladzim. Di Google, jin minta ijazah, mungkin mau lamar kerja cenah. Oh enggak. Enggak. Ya, karena supaya hebat. Terlihat luar biasa begitu kan. Jangankan manusia yang berguru kepadanya. Jin pun berguru kepadanya. Subhanallah. Luar biasa ya. Nah, subhanallah. Terus? Bikin kerjaannya orang munafik. Berbohong sekali, berkembang. Ada seorang mukmin pernah melakukan pencuri, ada seorang mukmin, tapi mukmin tidak semestinya berbohong. Makanya kita tutup, sebab berbohong tutup. Kemarin kita bicara mimpi Rasulullah, hati-hati. Minggu yang lalu kalau tidak salah. Awas, jangan. Ya itu bisa mah bisa. Nah, cuman kan dalam keadaan-keadaan tertentu gitu, Be. Nah ini mah seolah-olah menonjolkan dirinya itu, menonjolkan dirinya itu sebagai guru dari para jin. Dan jinnya itu bukan jin yang biasa-biasa, tetapi jin dari kalangan kiai atau kiai dari kalangan jin gitu ya. Luar biasa memang. Bukan jin dan Be, Bapak Z, antum pada ada aja, Be. Jin dan jin itu nantinya. Januari nih, jangan ketawa aja, Beb. Subhanallah. Terus rame ketemu Rasulullah. Sak pondok jadi pendusta semua nanti. Mimpi ketemu Rasulullah. Jadi bilang pondoknya pondok hebat. Allah. Pondok di situ ketemu Rasulullah. Allah. Subhanallah. Dan itu kita temukan seringkali. Cara konfirmasinya gimana? Tuh puguheta lah. Karena itu adalah wilayah-wilayah yang berpotensi adanya kedustaan dan kebohongan. Sehingga ya udah nggak usah dipercaya yang kayak gitu-gitu. Kemudian tadi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan seringkali kita dapati di mana di sini. Saya bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah pun memanggil saya, wahai cucuku, kamu ini adalah cucu kesayangan saya, cucu kesayanganku, dan siapapun yang mengganggumu maka pada hakikatnya dia telah membuatku marah
Dan siapapun yang membuat kamu senang, maka pada hakikatnya dia telah membuatku senang. Mimpi. Mimpi. Ki Banyu Biru, waalaikumsalam. Ki, bukannya Mbah Lutfi ahlinya bohong. Aduh, ngeri. Mbak Lawi juga ada yang biasa ngobrol tanya jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul, Ki. Jadi ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitabnya Mbak Lawi itu sudah biasa. Jadi kayak kita ngobrol begitu ya. Bro, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Lah, masa Allah taala kayak gitu? Masa kayak gitu? Kita tidak mendapati itu. Bagaimana